Kabaya. Yes. Sebenarnya di dalam Bible kalian dilarang juga berhubungan laki-laki sama laki-laki. Dilarang. Ya, memang. Nah, Ya. dasar dari pendeta ini dari mana untuk menglegalkan atau memperbolehkan? Oke. Nah, saya bacakan deh Roma 1:27 ya. Demikianlah juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nih, di dalam Bible aja dilarang. Lalu kenapa pendeta berani memperbolehkan? Nah itu berarti pendeta kakak mengikuti aturan hawa nafsunya sendiri, bukan mengikuti apa yang diajarkan Tuhan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semakin memanas. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan mualaf Hesti melibas misionaris wanita asal dari luar negeri. Itu Kabaya, silakan tanggapin. Maksudnya tadi mungkin itu adalah different country, different Christian, ataupun saya percaya bukan semua Kristen juga bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh mereka, ya. Jadi bagi saya orang yang melegalkan LGBT itu adalah not represent all the Christian. Bagi saya seorang Kristen, di tempat gereja-gereja kita atau di mana juga di sini, especially in Malaysia, kita tak pernah dengar yang orang itu dinikahkan di gereja LGBT. Tak pernah ada. Maksudnya orang-orang sebegini mungkin segelintir dan mereka bukan represent the whole Christian worldwide. So untuk mengatakan mereka yang itu adalah mereka walaupun mereka bernaung di bawah namanya Christian, but I believe that they are not represent the whole Christian worldwide, begitu, ya. Aku izin kak Okay. Sure. Karena itu kakak bisa berpikir seperti itu karena memang Malaysia itu kuat dengan hukum Islamnya, kak. Benar, oke. Makanya itu tidak akan terjadi. Yeah. Karena kalau terjadi, saya yakin kerajaan Malaysia akan mengambil tindakan terhadap gereja-gereja yang seperti itu. Oke, benar, betul. Itu tidak mewakili semua Kristen, betul. Tapi itu terjadi. Kenapa? Karena tidak ada aturan. Yeah. Contoh tadi ketika Kak Baya bilang kita nggak butuh aturan, tapi kita sudah tahu yang mana baik mana buruk. Correct. Kemudian Kakak mengatakan itu automatically. Menurut saya pribadi, in this life does not happen automatically. Okay. We need the rules. Yeah, of course we need the rules, ya. Kita memang terikat dengan rules, baik itu rules dari segi agama ataupun negara kita masing-masing. Even the world, macam dunia punya rules pun ada. I mean, begitu. But then apa yang saya this is just my experience, like macam kita ini kan banyak kita bersosial dengan seluruh masyarakat, especially in Malaysia. Kita itu berbeda-beda kaum, berbeda-beda agama dan budaya, begitu ya. Tapi Paus Fransiskus melegalkan pernikahan sejenis. Paus Fransiskus resmi izinkan pasangan gay lesbian diberkati gereja. CNN Indonesia. Selasa, 19 Desember 2023 pukul 18.16 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus resmi mengizinkan Gereja Katolik memberikan berkat terhadap pasangan sesama jenis, lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, pada Senin 19 Desember. AFP, Tiziana Fabi. Jakarta, CNN Indonesia. Paus Fransiskus resmi mengizinkan Gereja Katolik memberikan berkat terhadap pasangan sesama jenis, lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, pada Senin 19 Desember. Menurut dokumen Vatikan yang diteken Paus Fransiskus, pemberkatan ini dapat dilakukan asal tidak menjadi bagian dari ritual atau liturgi gereja yang biasa berlaku. Pemberkatan ini juga tidak sama dengan pengesahan secara hukum sipil. Like
aku bukan mau memberi kesaksian yang nggak betul begitu ya. Because because you live in the environment that already knows the rules, you know. Yeah, correct. Especially in Malaysia. Yes, correct. But then what I want to tell you about is, like me, I have many friends. Okay, they are memang betul di Al-Quran memang menegah dan melarang itu dan ini, but mostly teman aku dan kenalan aku atau those who are working with me or anywhere, mostly they are Muslim. Memang di dalam Al-Quran melarang LGBT pasangan sejenis, tetapi rakan-rakan aku kebanyakannya yang Muslim yang banyak LGBT. Ini aku bukan mau berdusta atau apa, tapi itu my own experience. Dan dalam Kristen memang banyak, tapi bukan di kalangan teman-teman aku, mungkin di luar negara gitu. And then one more thing, like tidak boleh you cannot eat pork, right, in Al-Quran, but mostly my friend who are Muslim, they are consume banyak begitu. Ya begitu, itu yang masalahnya bukan mengenai kitab atau apa, memang kitab itu cara hidup, tapi masalahnya sekarang manusia itu, pengikut itu tidak tidak mengikuti. Begini ya, benar Mbak Mbaya begini, sorry aku potong sedikit. Sure. Kak Mbaya ini I call you Mbaya or Maya? Sure. Baya. Oke, Kak Maya. Kalau kita berbicara tentang oknum, Kak, oknum itu tidak mengenal agama, Kak. Iya, benar. Perbuatan oknum. Jadi kita tidak merujuk kepada perbuatan oknum. Yang menjadi seorang LGBT atau yang menjadi orang yang mengkonsumsi dadah atau apapun itu oknum. Bukan ajaran agama. Oke. Yang kita butuhkan itu adalah peraturan dalam agama itu sendiri. Makanya ketika kakak tadi memberikan logika sederhana, kita tidak butuh aturan karena itu otomatis kita tahu. Kenapa? Ya, karena kakak hidup di lingkungan itu. You and your friends live in an environment that already know the rules, okay? Dia tahu, entah itu di Kristen atau di Muslim. Jadi setelah kakak tahu itu, makanya kakak bisa beropini seperti itu. Tapi sekali lagi kembali kepada asal pengetahuan yang kakak tahu dan teman-teman kakak tadi itu karena pernah membaca dari aturan-aturan yang ada di agama kita masing-masing. Contoh simple logiknya begini, manusia yang hidup di tengah hutan, yang dia tidak pernah mendengarkan agama sama sekali. Apakah dia akan tahu kira-kira seandainya ya dia melakukan hubungan badan dengan ibunya sendiri mungkin, atau mungkin dengan hewan binatang, apakah dia tahu itu terlarang? Tentu tidak. Ada tertulis di dalam Bible kepunyaan umat Kristen. Nabi Daud berzina dengan istri orang lain. 2 Samuel 11 nomor 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. 2 Samuel 11:3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. 2 Samuel 11:4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. 2 Samuel 11:5. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Karena dia tidak tahu aturan itu. So, kita butuh aturan itu, Kak. Makanya kenapa kami hadir di sini untuk menjelaskan kebenaran yang seperti itu, bukan untuk memaksakan. Adapun terkait dengan oknum, kalau oknum, wah itu tidak bisa kita generalkan. That's why I said not a few people cannot represent the whole religion, right? I know that. Like even mostly the people here in Malaysia, like during the fasting months, like
semua orang akan fasting, berpuasa. But then at night you can see 98% of the people in the club, like they are mostly Muslim in in Malaysia. I'm talking about Malaysia. I'm not talking about any other country. That is the like apa yang abang cakap itu like oknum, okay? Itu cannot represent the whole Muslim, right? Yes. Yeah, correct. But that is just experience that I have. That's all. Yeah. Iya, makanya saya katakan tadi, kalau pengalaman pribadi atau oknum itu tidak bisa kita generalkan, karena kita berbicara tentang hukum yang tertulis dalam aturan agama kita masing-masing. Okay. The simple logic I want to say. Alright. Okay. Okay. In believing. So, actors mungkin, okay. Iya kan? Ya. Tapi apakah hal yang seperti itu ada? Mungkin ada oknum Muslim yang melakukan, bisa jadi ada. Tapi kalau di Indonesia itu dilakukan secara terang-terangan, itu akan dikritik tajam, sama seperti di Malaysia. Kenapa? Karena Indonesia dan Malaysia memang sudah tumbuh mengakar sangat kuat bahwa hal yang seperti itu adalah hal yang tercela, hal yang tabu. Karena memang dalam Islam dilarang hal-hal yang seperti itu. Gitu. Okay. Kita bicara tentang oknum. Okay. Kita bicara tentang hukum yang tertulis dalam masing-masing kitab suci kita. Itulah adanya diskusi lintas agama di sini. Okay. Aku bukan memfitnah. I'm just talking about my experience living here. Itu aja. Dan aku itu tidak komen mengenai negara kalian juga. Then then I'm just talking about itu nightclub. Okay. Okay. Nggak usah Bang, gini Bang ya. Nggak usah diperhatikan yang typing di bawah. Yang betul yang dikatakan Bang Dio. Contoh banyak yang menyerang. Bagaimana ustadz-ustadz yang di pesantren begini. Di dalam Al-Quran saja sudah ditegaskan oleh Allah. Janganlah kamu mendekati zina. Zina saja jangan didekati, apalagi berbuat. Nah, kalau ada yang melakukan itu adalah oknum yang datang pergi ke party bar, ke klub. Kalaupun ada umat Muslim, saya tidak mengatakan bahwa kami semua itu mengikuti perintah Allah, tidak. Tapi mereka itu bukan dari Malaysia, mereka itu dari negara-negara kebanyakannya Timur Tengah atau Pakistan makanya bukan maksud saya itu jangan diapakan, karena begini. Tidak semua umat Muslim itu melakukan apa syariat perintah yang ditetapkan oleh Allah. Nah, tetapi sudah dikatakan di dalam Al-Quran, jangankan untuk melakukan zina, mendekati zina saja tidak boleh. Larangan di dalam Al-Quran tidak boleh mendekati zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan perbuatan menyimpang tersebut dan menggolongkannya sebagai dosa besar. Bahkan mendekati zina saja sangat dilarang di dalam Islam. Melalui surat Al-Isra ayat 32, manusia diingatkan untuk tidak mendekati zina, termasuk hal-hal yang mengantarkan pada kemungkinan berbuat zina, seperti melihat, mendengar, membicarakan sesuatu yang mengarah zina, hingga berduaan dengan yang bukan mahramnya. Berikut tertulis dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. Nah, kalaupun ada yang melanggarnya, mereka akan menerima konsekuensinya yang namanya dosa. Kan begitu. Nah, yang maksudnya sekarang yang kita kaji itu, apakah memang ada aturan larangan di dalam kitab suci kita masing-masing? Apakah di Bible itu ada larangan jangan mendekati zina? Sementara kita baca di dalam Hosea 1, di dalam kitab Hosea itu banyak perintah Tuhan untuk mengawini seorang wanita penzina. Pergilah, kawinilah seorang wanita pesundil. Peranakanlah anak-anak sundil. Okay. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun ia berzina dan menantu-menantu perempuanmu sekalipun ia bersundal. Nah, sementara di Al-Quran itu sudah ditegaskan oleh Allah, jangankan untuk melakukan zina, mendekati saja kita tidak boleh. Nah, ini yang mau kita bandingkan. Maksudnya, ini bagaimana? Ada kok kitab tidak mengajarkan yang seperti itu. Tapi ada kitab yang memang betul-betul mengajarkan, larangan betul, perintah bahkan diharamkan. Diharamkan bagi kamu, diharamkan bagi kamu, dianjurkan bagi kamu, diperbolehkan bagi kamu. Nah, gitu. Ya. Oke. Di dalam Bible ada tertulis demikian. Berzinalah kamu, niscaya Tuhan tidak akan menghukum. Hosea 4 nomor 14.
Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Kawinilah perempuan sundal, ciptakan keturunan sundal. Hosea 1 nomor 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan."